Selamat sore dan selamat sahabat kita ucapkan kepada seluruh pemirsa ACBN dimanapun Anda berada. Selamat sore. Nah, selamat sore juga Brother Cherry. Kembali berjumpa dengan kami dalam acara Jarum Kompas di jam yang sama, di stasiun TV yang sama. Dan pada sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin kita sudah pernah dengar juga dari filler-filler, dari video-video yang ditampilkan di stasiun HCBN sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Ya. Tapi sebelumnya kita undang Roh Kudus dulu nih dalam diskusi kita ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan yang di surga, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kesempatan kau berikan kepada kami untuk mendiskusikan suatu hal yang penting yang dimana anak muda ataupun anak-anak Tuhan sedang mengejarnya dan melakukannya tanpa disadari ini merupakan jeratan setan. Bapa, bantu kami untuk berdiri, untuk berpaling dari jeratan ini sehingga kami pun dapat terbebas dari belenggu setan. Bapa, Engkau hadirlah bersama dengan kami, kirimkan Roh Kudus-Mu dari surga sebab kami mengetahui Roh Kudus-Mu diberikan untuk bekerja. Kami akan bekerja untuk-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, seluruh peralatan dan kru yang sedang bekerja dan seluruh penonton dan pemirsa yang ada di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sekarang Brother Cherry, pada sore hari ini kita akan belajar atau membagikan hal apa nih yang sering dipakai oleh orang muda dan juga anak-anak pastinya. Mungkin di dalam judulnya inspirasi setan dalam keluarga. Kita lihat ada kapal. Inspirasi setan dalam keluarga. Kenapa kapal ya? Kapal itu kita ibaratkan seperti keluarga. Oh, bahtera keluarga ya. Oh iya. Di dalamnya ada anak-anak, ada bapak, ada ibu. Nah, tapi subjudulnya game dan video controller. Oh, jadi game dan video controller ya. Bedanya? Jadi apa ini di dalam bahtera rumah tangga ini ada apa game dan video game controller? Ya? Nah, berikut kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kita langsung saja nih, Brother Cherry. Iya. Baik, sebelumnya kita akan lihat kutipan mungkin bisa dibacakan. Oke, kutipannya dari Ellen G. White, pikiran, karakter, dan kepribadian halaman 180 ya. Ini yang saya lihat juga Brother Cherry setiap pagi baca nih ya. Oke, kita lihat. Kita hidup dalam suasana sihir setan. Wah, kita dalam suasana sihir ya. Sihir setan. Musuh akan menganyam serangan ketidakmoralan di sekeliling setiap jiwa yang tidak diberi kade dengan kasih karunia Kristus. Wah, ini yang tadi dibawakan juga nih. Iya. Tidak membentengi diri kita ya. Betul. Pencobaan akan datang tetapi jika kita berjaga-jaga melawan musuh dan menjaga keseimbangan pengendalian diri dan kemurnian, maka roh-roh yang menggoda tidak akan mempengaruhi kita. Pentingnya. Iya. Pentingnya diberi kade dengan kasih karunia Kristus. Dengan apa? Iya. Apakah dengan yang akan sebentar kita bahas? Mari kita selanjutnya. Selanjutnya nih. Nah, ini dia. Kenapa? Buku yang sama ya? Dengan buku yang sama, setan berusaha mengendalikan pikiran anak-anak. Ya. Para orang tua, kamu mengetahui sesuatu mengenai bujukan oleh mana setan mencoba menuntun anak-anakmu ke dalam kebodohan. Ia sedang berusaha dengan sekuat tenaganya untuk memimpin mereka menuju kesesatan. Dengan ketetapan hati, banyak orang tidak pernah bayangkan ia berusaha mengendalikan pikiran anak-anak itu dan membuat hukum-hukum Allah tidak berpengaruh dalam hidup mereka. Pikiran, karakter, kepribadian 209. Jadi dia berusaha mengendalikan pikiran anak-anak itu karena setan tahu bahwa hukum-hukum Allah itu bisa mempengaruhi kehidupan anak-anak di kemudian hari. Oh, begitu ya. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini, serangan apa yang sangat detail sampai pikiran itu bisa dikendalikan? Oh, ada ya sekarang yang serangan kayak gitu ya? Ini dia. Ini dia. Dari tampilannya sangat menarik. Saya salah satu korbannya. Aduh, begitu ya? Oh, dulu Brother Cherry ini sering atau senang sekali untuk main-main video kayak gini? Saya senang apalagi strategi ya kan? Strategi. Atau ini memang game kesukaan Brother Cherry dulu? Enggak ya? Belakangan ini. Oh, belakangan ini. Tapi bukan sampai sekarang ya? Sekarang sudah saya tinggalkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Makanya saya bisa saksikan. Oke. Berjam-jam dihabiskan di depan komputer. Akhirnya tidak menarik lagi firman Tuhan. Itu pastinya seperti itu. Seperti kutipan Roh Nubuat juga tadi dikatakan, memang ini kalau memang apa yang kita masukkan itu juga yang akan kita yang kita akan tertarik kepada ya. Seperti itu.
Dan saya juga pernah dengar ada teman kita, brother Iriandi punya teman juga katanya berminggu-minggu atau berminggu di kamar hanya main ini aja gitu loh temannya. Saya berpikir, saya pun dulu ya, puji Tuhan saya juga mau kasih kesaksian tentang game. Saya memang tidak suka game. Kenapa? Puji Tuhan karena memang dulu untuk bisa main game dibutuhkan uang. Betul. Ya, kebetulan keluarga saya adalah bukan keluarga yang keluarga yang tidak ada uang, sehingga untuk main dingdong pun harus mengumpulkan duit jajan berapa lama baru bisa main dingdong, ataupun mau main Sega atau Nintendo atau apa tuh harus pinjam sama orang dan apa itu sangat sehingga sampai sekarang pun tidak tertarik. Tapi puji Tuhan lah. Kita lihat sangat menarik, kelihatan grafiknya gambar. persis seperti kita mengatur sesuatu pertempuran dan kelihatan seperti seperti dalang ya. Iya, dalang. Seperti ya. dalang. Kalau wayang ada dalangnya ya. Siapa iya. di balik layar nih? Iya. Oke. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana game-game ini sangat menyentuh perasaan seorang anak. Sangat menyentuh perasaan seorang anak. Ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya. Oke. Tapi ini masih kelihatan keren kan? Iya, Tapi bagaimana dengan ini? Oke. Ini bagaimana dengan ini? Game-game yang betul-betul 3 dimensi, dia real. Lihatlah bagaimana. Apakah ini ciptaan Allah? Apakah ini kelihatan citra Allah? Ini mungkin lebih kepada neraka kalau saya lihat ini ya. Ada setan, ada mata satu lagi di situ ya. Iya, ada pembunuhan. Monster-monster, Iya. pembunuhan, persaingan. Nah, jadi kegelapan. ada satu game yang terakhir saya mainkan betul-betul itu menunjukkan seperti Tuhan. Ini salah satunya. Oke, yang Seperti paling kanan Tuhan. ya. Yang paling kanan itu kelihatan seperti Tuhan. Dan memang semua dihalalkan di situ, mencuri juga, Oh ya. memperkosa juga. Oh begitu. Waduh. Dan inilah adalah game yang dimainkan bukan orang-orang muda tetapi anak-anak juga ya. Iya. Anak-anak SD, SMP udah main yang kayak Iya, gini. betul. Nah, nanti kita akan lihat Di mana mereka mainnya? kita akan lihat, oke. Coba Tapi kita lihat dulu ini. Dari tampilan game yang 3D ini, apakah kita lihat ada di situ ciptaan Allah yang mulia? Iya, semuanya Mengerikan semua kelihatan. mengerikan ya. Padahal kalau kita baca di Kejadian 1, 2, 3 itu kayaknya penciptaan itu indah adanya. Indah adanya. Tuhan melihat itu sempurna adanya, baik adanya. Siapa yang menginspirasi ini kalau bukan setan? Iya. Membalikan semua fakta yang ada ya. Membalikan semua fakta yang ada. Oke. Iya. Inilah isi daripada konten game. ya. Oke, apa nih bisa dibaca nih? Diajar menjadi Tuhan, padahal Alkitab katakan tunduk kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu Tuhan kecil ya, T Iya. kecil ya. Oke, betul. Kemudian diajarkan pembunuhan, padahal kita diajarkan untuk mengasihi. Oke, ya. Diajarkan kekerasan, sementara kita diajar untuk lemah lembut. Oke. Diajarkan kita permusuhan. Tuhan Yesus katakan berdamailah dengan ya. musuh. Berdamai dengan musuh ya. Tanpa Dan yang kiri. spiritisme. Oke. Dunia sihir. Dunia sihir. Maunya jadi tanpa ada kesungguhan, penurutan dalam doa. Iya. Dunia sihir. Dan percabulan dan sejenisnya. Padahal Alkitab katakan sopan dan beretika. Oh iya, betul sekali. Ada hukum ketujuh ya, jangan Iya. berzina ya. Kemudian dunia hayalan. Padahal Tuhan mau kita itu dalam dunia realitas. Realita, betul. Dan yang terakhir, spiritisme. Kekekalan jiwa. Tidak ada kehidupan bagi orang mati, Alkitab ajarkan. Iya, betul sekali. Orang mati tidak tahu apa-apa dan mereka akan dibangkitkan dalam kebangkitan kedua. Kebangkitan satu, orang-orang yang hanya orang benar yang akan dibangkitkan ya. Dan banyak game-game yang ada sekarang ini menampilkan aksi-aksi dunia sihir. Betul. Secara tidak langsung sebenarnya anak-anak atau orang pun yang memain game ini diajarkan bahwa ada neraka di bawah tanah. Sebab seringan orang main, mereka akan menuju ke bawah tanah di mana ada belerang api semua. Iya. Dan menunjukkan bahwa ini neraka. Berarti neraka sudah terbakar dari sekarang. Sedangkan di Alkitab dikatakan tidak ada neraka yang terbakar sekarang. Dan lucunya, sudah ketembak mati,
hidup lagi. Ada 9 nyawa. Ada 9 nyawa. Kalau dulu teman saya bilang insert coin. Insert coin masuk Iya. lagi dapat itu Iya. dapat baru lagi ya. Jadi kalau kita lihat semua isi konten dari game itu bertentangan Oh iya, betul. dengan Alkitab. Oke. Oke. Jadi inilah tempat-tempat. Satanism Training Center di mana Iya. atau dalam bahasa Indonesianya tempat pelatihan setan ya. Iya. Ini bisa anak-anak, bisa anak-anaknya umurnya variatif nih, bisa umur kecil juga pernah masih ke warnet kali ya. Warnet apalagi nggak dibatasi dengan umur. Iya, nggak dibatasi sama umur ya. Walaupun ditulis memang yang berseragam sekolah tidak boleh masuk. Itu kurang efektif efisien tuh. Sebab anak sekolah pulang bawa baju ganti, Iya. masuk. Betul. Aduh. Hanya modal 3.000 dapat masuk. 3.000 bisa 3.000 masuk. masuk. Ada contohnya? Nggak usah itu. Di rumah aja disediakan sama orang tua. Oh, jadi orang anak-anak sekarang tuh merengek, mah minta komputer dong. Ternyata untuk main game ini. Iya. Oh, laptop bilang di sekolah ada pekerjaan sekolah, saya lebih efektif pakai komputer. Iya. Ternyata selain game main Facebook juga mungkin. Iya. Sebenarnya komputer itu seperti pedang bermata dua. Oh, gitu ya. Bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, tapi juga bisa seperti inilah. Dengan game-game ini setan sedang mendidik anak-anak untuk mendekati pikiran setan, Oke. mendekati tabiat setan, membunuh dan lain sebagainya seperti tadi yang kita sudah bahas. Sudah kita ini tadi. Ini Pelatihan murah dan berhadiah. Wah, berhadiah lagi ya. Pelatihan murah dan berhadiah. berhadiah. Gimana caranya bisa kayak gini? nih? hanya 3.000 per jam dapat laptop sampai. Bisa dapat laptop. Jangan-jangan harus di warnet 3.000 jam juga lagi. 3.000 sejam tapi sampai 3.000 jam baru dapat laptop baru ya. Waduh, luar biasa. Kalau pengusaha warnet tidak peduli, Kenapa tidak peduli? mereka hanya peduli dapat uang. Oh, oke. Apakah orang tua masih nggak peduli Hmm, dengan apa yang dimainkan anak-anak di warnet? iya. Walaupun hadiahnya laptop baru, walaupun katanya ya. Baru diperbaiki mungkin. Iya. Berhadiah warnet. Jadi berhadiah. ini suatu hal tantangan untuk orang tua. Jangan biarkan anak-anak pergi tanpa Diawasi. Sebab seringkali kan anak-anak nggak mungkin juga anak-anak berapa minta duit mau ke warnet, nggak mungkin juga. Orang tua juga buat apa kamu ke warnet, di sini saja. Tapi kita perlu hati-hati juga pemirsa atau orang-orang tua yang ada di rumah. Anak-anak sering menghemat dari uang makan, Betul. dari uang jajannya, gunanya hanya untuk satu, mungkin zaman sekarang mereka mau beli handphone. Yang kedua, yang gila game atau yang sangat kecanduan game, mereka akan hemat uangnya. Kalau nggak bisa beli komputer, mereka akan pergi ke warnet ya 3.000 sejam. Iya. Uang jajan mungkin 5.000, mereka mungkin belain jalan kaki atau tidak makan hanya untuk main warnet 1 jam. Betul. Waduh. Jadi pemirsa yang di rumah, ibu-ibu berhati-hati, awasi anak-anak saudara, apakah mereka pergi ke tempat pelatihan setan atau warnet ini ya. Warnet, Aduh, iya. bukan internet yang main tapi sebenarnya game ini ya. Game. Betul. Oke. Tapi di rumah pun sebenarnya sudah pindah. Oh, maksudnya sudah pindah gimana nih? Ini salah satunya, video game controller. Video game. Hanya dengan benda ini misalnya kayak PS, PlayStation, Nintendo, hanya dicolok ke TV. Dicolok ke TV. Sudah sama juga dengan main komputer, dengan game. Oke. Jadi gamenya ini game yang sama di warnet sebenarnya ya. Sama. Jadi memang lihat pemirsa, saya tadi baru berpikir, ternyata tipuan setan itu luar biasa. Waktu bioskop dilarang, ditulis memang di buku Roh Nubuat itu nggak boleh pergi ke bioskop karena dari segi waktunya, uangnya dan kesehatannya tidak boleh. Tetapi bioskop dibawa ke rumah. Iya. Di bioskop malam dan semuanya di TV-TV swasta lainnya. Iya. Dan sekarang warnet ini atau game-game online ini yang tadinya di warnet pindah ke rumah. Ke Xbox sekarang, Iya. Nintendo, apalah. Jadi kalau boleh tunjukkan gambarnya, kalau orang tua sudah lihat ini cara satu beberapa contoh video game controller, kalau sudah lihat di mall atau di toko lain, ini tidak untuk dikonsumsi anak Anda.
dikonsumsi anak-anak. Oke. Ataupun bapaknya sendiri. Biasanya bapaknya yang main sama anaknya. Sering kali kita lihat oke, untuk apa quality time atau waktu yang berkualitas dengan anak, main game bareng gitu. Iya. Aduh, ternyata salah ya. Betul. Jadi ini salah satu contoh video game controller. Jadi kelihatannya menarik, tapi hati-hati. Di situ ada jerat. Jerat setan ya. Iya. Ini salah satu contoh gambar ketika seorang anak sedang memainkan video controller. Oke. Kira-kira pengaruhnya seperti apa ya? Satu, kalau saya lihat dari gambar ini saja sendiri, mungkin pemirsa bisa lihat di layar TV, sebab layar TV sini agak sedikit goyang ya. Tapi kalau kita lihat di layar TV Anda, di sini pun sendiri anak sekecil ini sudah pakai kacamata. Dengan kata lain, matanya kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Biasanya dia terlalu lama terekspos dengan radiasi ya. Iya, tegang. Radiasi dan juga tegang ya. Iya. Soalnya main ini nggak cukup 1 jam 2 jam, bisa setengah hari, bisa sampai 1 hari. Betul. Ya, bisa bermalam-malam. Dan juga kita lihat dari ekspresi muka juga tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Iya. Kayaknya aduh ada roh persaingan ingin lebih unggul pastinya, dan ini mungkin juga belum mandi kali ya. Mungkin belum mandi ya, banyak yang terlalaikan. Tapi mungkin orang tidak sadar. Ya. Itu pada saat video game controller itu pegang, semua aksi-aksi dikontrol oleh tangan. Oke. Pernah nggak bayangkan orang tua, seorang anak minta pada orang tua, mah minta uang atau minta sesuatu. Oke. Karena apa yang dia lihat tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya, tangannya ini kontrol. Oh, oke, betul. Lihat ini, apa yang dilihat tidak sesuai dengan kehendak hati. Pada saat dia main video controller, dia bisa kendalikan. Tapi begitu orang tua atau adik atau kakaknya ada masalah, oh ini akan terbang, mulai terbang, belajar terbang ini. Belajar terbang. Ya. Ringan tangan maksudnya ya. Ya. Bukan membantu tapi memukul. Iya. Nah, oke. Betul. Sebab yang dia latih setiap hari dilihat memang seperti itu gitu loh. Iya. Oke. Iya. Jadi ini eksekusi. Iya. Tangan ini belajar untuk eksekusi pada saat dia memainkan video controller. Gitu. Oke. Ini lebih canggih lagi. Apa canggih lagi. Sudah menyatu di tangan. Oh, tadinya layarnya terpisah, hanya kontrolernya, sekarang menyatu di tangan. Iya, semakin dekat dan tak terpisahkan. Iya, jadi layarnya, kontrolernya ada, layarnya juga ada. Waduh. Ini bukan untuk dibeli oleh para pengikut Tuhan. Tuhan. Iya. Ini bukan hiburan untuk anak-anak. Bukan hiburan yang sehat. Ini tablet ya? Mirip tablet, sekali. bisa dicopot mungkin itu ya. Jadi itu kontroler. Ada tulisannya, connect, play, and learn. Connect, play, and learn. Ini terhubung, bermain, dan belajar. Belajar apa di sini? Apalagi nih kalau bukan belajar? Belajar persaingan, belajar menjatuhkan, belajar membunuh, belajar berbohong, belajar berzina. Semua ada di game itu ya? Iya. Aduh, memang setan bikin, ini pasti nggak mungkin dari Tuhan ya. Sebab ini yang menjauhkan diri daripada Tuhan, yang membuat kita nggak suka sama firman Tuhan kan? Betul. Nah, Berapa banyak waktu dihabiskan sehingga firman Tuhan tidak menarik. Iya, betul. Kebaktian sudah tidak, seperti tadi kita bahas tadi. Iya. Semua mesbah-mesbah perbaktian itu disingkirkan karena ini lebih menarik. Ya, Ilahnya sudah berubah. ya. Setan pintar? Iya. Oh iya, sangat-sangat terjerat ya. Ya. Pemirsa, ibu-ibu, orang tua, Anda sudah lihat juga dari sini dan juga dari video-video yang sering kita tayangkan tentang game. Akan mungkin lebih banyak lagi nanti ada video-video yang akan kita tampilkan. Tetapi ingat, ini adalah, mungkin orang tua juga sudah banyak tahu. Betul. Tapi puji Tuhan kita diingatkan kembali pada siang hari ini. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Generasi-generasi muda daripada jerat-jerat kayak gini, jerat setan. Kenapa nih? Lanjut lagi nih mungkin. Kenapa setan berusaha menyerang anak-anak? Ini yang baru kita bahas tadi. Gimana? Dalam Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Apa dikatakan tuh? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu,
adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Apa namanya kalau bukan sujud menyembah dan beribadah kepadanya kalau seharian hanya main game Ya, betul. dan video controller dan sejenisnya? Betul sekali. Jangan sujud. Sebab penyembahan itu, orang yang menyembah dia menggunakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengkonsentrasikan atau memberikan persembahan kepada Tuhan yang disembahnya. Ya. Seperti itu. Pada saat main game, dia ini dikategorikan menyembah karena dia menghabiskan beberapa waktu, beberapa tenaga, talenta juga. Iya. Sehingga memang ini menjadi ilah lain ya kalau bisa dibilang ya. Betul. Pada saat anak-anak ini dilatih, inilah yang akan saya kasih kita bikin gambarannya seperti ini. Bagaimana setan berusaha menyerang anak. Kenapa? Ada warisan kecenderungan yang diturunkan kepada anak-anak. Kalau anak-anak tidak membiasakan dengan pengaruh-pengaruh yang jahat ini, keturunan ketiga dan keempat. Yang 20 ayat 5 tadi ya. Sebentar. Baik aja kali. Oke. Oke. Nah ini dia. Keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi selama kita sebagai seorang anak tidak memutuskan mata rantai kutuk itu akan berlanjut. Dan setiap kesalahan yang tidak kita rubah, itu akan berlanjut. Dan setan tahu, itu sebabnya dia mendidik anak-anak supaya mewarisi. Ini dia. Mewarisi kutuk sama seperti orang tua. Oke. Itu sebabnya dengan bantuan Roh Kudus kita terima Yesus, hanya dengan firman Tuhan kita akan dapat hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Bagaimana dengan sifat dosa kita dan batin kita yang kotor dengan dosa ini, kita bisa masuk dunia baru itu. Kalau kita tidak menerima firman itu masuk di dalam hati kita. Jadi kenapa setan berusaha menyerang anak-anak? Karena setan tahu kutuk itu sampai ke turunan ketiga dan empat. Oke. Gitu. Tahu ya. Dan anak-anak kita tuh punya kecenderungan untuk mewarisi. Jadi kita harus bisa merubah. Kita bertobat dan kita terima. Dan kutuk itu tidak akan berlanjut. Hanya dengan apa? Firman Tuhan. Tapi kalau dengan video control, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Ya. Hanya dengan firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita temukan itu hanya di dalam firman Tuhan. Ya. Bukan di dalam game. Bukan di dalam video game controller. Betul. Baik, kita selanjutnya. Nah, ada perbincangan antara Yesus dan orang Saduki dan ada ahli Taurat. Hukum yang terutama. Hukum manakah yang paling terutama? Lalu Yesus katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan yang kedua, kasih sesama manusia seperti dirimu. Kalau sepanjang hari anak-anak dibiasakan di depan TV atau di depan komputer hanya untuk bermain game, bagaimana dua hal ini bisa terjadi? Mengasihi Tuhan tidak, mengasihi manusia juga tidak, hanya mengasihi diri sendiri. Iya, betul. Terus sekali ya. Sebab kalau kita lihat dari ini, kasihanilah segenap hatimu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan akal budimu, dan hukum yang kedua adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini sebenarnya merujuk pada 10 hukum itu sendiri. 1 sampai 4 adalah kasih kepada Tuhan. 5 sampai 10 adalah kasih kepada manusia. Ya, seperti itu. Dan memang betul juga apa yang kita
masukkan ke dalam diri kita, itulah yang menjadi Tuhan kita. Kalau kita memasukkan Tuhan ke dalam diri kita, firman-firman Tuhan, itulah yang akan mengkontrol kita. Tetapi kalau kita menghabiskan waktu lebih banyak terhadap hal-hal duniawi, game-game ini, ya itulah jadi Tuhan kita. Betul. Sebab itu yang kita sembah. Ini lagi yang cukup penting. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Allah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Lebih utama dari semua persembahan dan perpuluhan. Kan korban kan? Korban bakaran, korban sembelihan. Lalu Yesus bilang, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Waduh. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalau itu ditanyakan kepada kita, akankah kita berbicara seperti ahli Taurat itu? Markus 12 ayat 28 sampai 34. Ya. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Luar biasa ya. Ya. Lebih baik kita melihat semua korban bakaran. Ya Tuhan. Ya. Hukum manakah yang paling terutama? Jadi kalau misalkan anak-anak kita, orang muda, dibiasakan dengan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sepele dan tidak berguna. Lalu Yesus katakan, engkau tidak jauh dari kerajaan dunia. Ya betul itu. Jadi dari ayat ini pun disehubungkan dengan game tadi, kalau kita hubungkan, mana yang lebih terutama dan utama dalam hidup kita. Betul. Sebab orang yang pecandu game ini, kalau saya lihat, pulang sekolah perginya ke komputer. Tidur pun mikirin itu. Sampai kalau malam minggu, kalau bisa, atau ya malam minggu ya, kalau ini hanya menghabiskan waktu sendirian di kamar. Hari-hari biasa pun hanya mendirikan hanya untuk melakukan penyembahan, kalau bisa kita bilang, kepada Tuhannya di dalam game itu. Betul. Ya. Dan memang bahkan di warnet sekarang ada beberapa warnet menyediakan VIP. Bisa tidur situ. Hah? Oh gitu ya? Bisa tidur. Sudah main berjam-jam, makan dan tidur di situ. Wah, udah satu paket lagi. Disediakan makan juga dan tidur. Wah, Makan dan tidur. luar biasa setan itu ya. Dibikin senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Agar, Jadi orang tua yang baru sadar, waduh anaknya kemana? Begitu disamperin datang, udah kurus. Udah kurus karena Memang di depan komputer itu udah melotot, tegang. Itu energi cukup besar dikeluarkan. Ya, Cukup besar dikeluarkan. Ditambah lagi bergadang. betul sekali ya. Tapi cobalah kalau misalkan pergi ke warnet, lalu kita lihatlah orang-orang yang keluar dari warnet. Adakah wajah ceria di sana? Capek ya malahan ya. Capek. Apalagi yang ke warnet berminggu-minggu. Sampai sekarang hari apa nggak tahu. Sekarang bulan apa nggak tahu. Tahun apa? Jangan-jangan tahun juga nggak tahu lagi. Mengerikan juga ya. Iya. Baik. Ini dia dari pikiran, karakter, dan kepribadian juga. Halaman 181 Boleh ya. dibacakan? Hanya sedikit orang yang menyadari pentingnya menghindari sejauh mungkin semua pergaulan yang tidak bersahabat dengan kehidupan beragama. Wah, itu sangat penting tuh. Iya. Dalam memilih lingkungan, hanya sedikit orang yang membuat kesejahteraan kerohanian menjadi pertimbangan pertama. Para orang tua berduyun-duyun dengan keluarga mereka memasuki kota oleh karena mereka beranggapan adalah lebih mudah memperoleh penghidupan di kota daripada di kampung. Adalah lebih baik mengorbankan sesuatu dan semua pertimbangan duniawi daripada membahayakan jiwa-jiwa berharga yang dipercayakan kepada pemeliharaanmu. Pikiran, karakter, dan kepribadian. Ini adalah renungan yang sama yang saya baca di buku Maranatha beberapa hari yang lalu. Tentang tentang country living atau tinggal di desa, di pedesaan. Orang tua mengorbankan gaya hidup yang lebih mudah dibilang. Itu makanya mereka pergi ke kota tapi tidak menyadari bahwa jerat setan di kota itu kepada keluarganya atau anak-anaknya khususnya. Jadi kepada saudara-saudara kami yang ada di luar daerah, apalagi yang ada di kampung,
Puji Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena pengaruh-pengaruh kota Tidak ada di sana ya. bukan tidak ada, mungkin belum. Sangat ataupun sudah masuk nih melalui ya nanti kita mungkin bicarakan sebab setan tidak ingin hanya orang kota saja yang rusak, tetapi yang kalau boleh seluruh yang ada ya seluruh umat manusia yang ada di kota maupun di desa rusak. Dengan cara apa? Satu adalah dengan cara handphone. Sebab handphone sekarang sudah touchscreen, harganya murah, made in China, ada game-game banyak lagi di dalam di sana. Jadi bukan kontrol seperti itu, tapi yang murah-murah itu pun bisa sangat-sangat merusak sekarang. Iya. Kalau orang tua tidak teliti untuk memilih apa yang bagus untuk anaknya, tidak ada bedanya dengan orang kota sebenarnya. Betul. Itu sebabnya para orang tua berduyun-duyun dengan keluarga mereka memasuki kota oleh karena mereka beranggapan lebih mudah memperoleh penghidupan di kota daripada di kampung. Penghidupan di kota tapi lebih mudah juga untuk terimbas dan hancur. Iya. Jadi mungkin pesan kita kepada saudara-saudara kita yang masih di daerah. Ya. Janganlah berlomba-lomba ke kota. Iya, jangan berlomba-lomba. Janganlah berlomba-lomba ke kota. Kita aja yang ini berlomba-lomba ke desa ya. Sebab memang kita sudah menyadari jerat setan sudah sangat parah di kota. Ya. Ini harus kita tegaskan sekali lagi kepada orang-orang tua kita yang masih ada di di desa-desa. Pikirkan 2 kali untuk mengirimkan anaknya ke kota. Karena kenapa? Sudah sangat-sangat rusak. Moral sudah rusak. Memang ada bilang untuk menuntut ilmu. Oke, fine. Tetapi ingat kita harus bijaksana juga untuk mengirimkan anak kita. Dan tujuan kita mengirimkan anak kita tuh apa? Apakah biar dia sekolah dapat harta uang dan segala macam? Sedangkan di Alkitab sangat berbeda ya. Semua pendidikan itu harus diberikan oleh orang tuanya, itu khususnya kepada ibunya. Betul. Untuk melatih anaknya menjadi misionaris. Iya. Menjadi misionaris. Apakah mungkin misionaris dapat bertumbuh berkembang dengan sempurna di daerah kota yang penuh dengan himpitan game, dengan himpitan pornografi? Mungkin ini ada hubungan dengan ketergantungan seperti ini. Orang dari desa pergi ke kota, satu keluarga misalkan. Sang ayah dan ibu bekerja untuk mencari uang. Iya. Oke, uang dapat. Tapi anak-anak Hilang. game. Iya, tidak ada di rumah kan? Ya, itu betul sekali. Jadi ada ketergantungan di situ. Itu sebabnya ya. Kalau nggak salah renungan yang saya baca beberapa hari lalu, sekarang kita pilih mana yang kita akan pertanggungjawabkan. Apakah kesenangan kita, ataukah memang nanti anak-anak kita yang diminta pertanggungjawaban sama Tuhan. Kita terus pupuk anak kita dengan game, puji Tuhan kalau bisa lewat ya, bisa lepas seperti mungkin Brother Cherry sudah bisa lepas. Tetapi sangat-sangat susah, hanya sedikit saja orang yang bisa mungkin lepas dari karena itu. Karena game atau apapun itu juga, karena memang sangat-sangat menggiurkan. Sangat menarik. Sangat menarik dan berkembang. Iya. Ya, mungkin kalau dulu Mario Bros lah, Masih dua dimensi, Sonic, dua dimensi. Sega lah apa kayaknya itu pun sudah sangat-sangat membuat kita kecanduan ya. Iya. Tapi sekarang sangat berkembang dan semakin tinggi speknya, semakin tinggi dan di dalamnya hanya pembunuhan, penembakan, pemerkosaan dan lain-lain. percabulan ya. Ya, seperti itu. Jadi bersyukurlah kepada keluarga-keluarga di desa, di daerah yang belum punya Akses untuk ke sana ya. Iya. Janganlah mencari. Iya ya. Janganlah mencari. Jangan mencari game. Jadi bagi pemirsa mungkin dari inti daripada Jarum Kompas kita hari ini, ingat kembali jerat-jerat setan. Ya, ingat kembali jangan sampai kita mau terjerat oleh hal-hal ini. Sudah sering sekali, bahkan salah satu saudara dari teman kita namanya Andrita Bobolon juga pernah bersaksi di sini ya. Saudaranya ini karena sering main gamenya itu, dia sudah tidak mengetahui mana realita, mana dunia fantasi. Bukan tempat bermain itu ya, tapi dunia yang tidak benar. Sehingga dia pergi ke toko Alfamart, ya toko serba kayak gitu, dia ambil, dia minta rampok dengan pistol mainan, dia rampok kasirnya beberapa, tapi dengan bodohnya dengan menggunakan mobil pribadi akhirnya tertangkap dan dikurung ke dalam penjara. Mungkin sekarang sudah keluar. Tapi apakah itu yang kita mau pupuk kepada anak kita, di mana nantinya tidak bisa membedakan mana realita, mana yang benar, mana firman Tuhan, mana firman setan. Seperti itu ya. Oke. Dan kita akan akhiri Jarum Kompas kita dengan ayat yang sangat indah. Oke, dari mana nih Bang?
Ulangan 11 ayat 19. Oke. Dan ini sangat penting sekali. 11 ayat 18 sampai 21 mungkin. Ya, Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Oke. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Iya, Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Dan dari ayat ini tidak mungkin kita bisa menaruh perkataan Tuhan dalam hati kita, dalam jiwa kita, sebagai tanda di tangan kita apabila kita terus menghabiskan waktu di game ya. Iya. Jadi kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, dalam berbaring, bangun. Tapi sekarang dengan handphone, di bus, di kendaraan, di rumah, dimanapun, game. Dan kalau kita sudah menghabiskan lebih banyak waktu di situ, yang terjadi adalah pemikiran kita akan tersedot ke sana, konsentrasi akan tersedot di sana. Coba kita lihat satu titik atau satu apa gitu secara terus-menerus yang akan terbayang dalam pikiran kita dalam beberapa waktu detik ke depan adalah hal tersebut. Sama juga dengan game. Kalau kita lihat terus mainkan apalagi menghabiskan tenaga ke situ, yang akan kita ingat adalah itu. Orang bekerja aja seperti itu, Bang. Tapi yang paling sangat menyedihkan itu adalah sifat itu terpengaruh. Iya. Itu yang paling dirugikan. Ya. Dan yang saya bisa saksikan sejak saya tinggalkan dunia game ini, pikiran saya lebih tenang. Lebih tenang. Puji Tuhan. Ya, pikiran saya lebih tenang dan sifat tidak sabar itu bisa hilang perlahan. Karena kalau main game itu, harus respons. Kalau dihajar, hajar lagi. Oke. Tapi lihatlah anak-anak yang suka main game, itu betul-betul kalau dihajar pasti dihajar lagi. Anak-anak kota itu Karena itu yang pendidikan yang didapat dari game, ya. Nah itu juga yang akan dipraktekkan. Tidak bisa bohong ya. Betul. Oke, betul. Tapi cobalah kalau misalkan anak-anak dengan firman Tuhan. Kalau ditampar pipi kiri ini lagi. Dalam arti kalau dikasih kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ya, seperti itu. Iya. Oke. Mungkin akhir dari acara ini adalah kita harus mengingat kembali Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Dimanapun, kapanpun orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan firman Tuhan dalam hati anak-anak kita. Iya, betul. Dan itu tidak mungkin terjadi apabila kita memberikan orang tua mencekokkan game-game ataupun apapun itu juga yang membuat seperti tadi pembatas antara Tuhan dan kita. Tapi pernah lihat nggak bahwa game kontrol kebaktian hari Sabat? Waktu-waktu dekat ini kita pernah melihat dan kita bersedih ya. Iya. Di acara gabungan itu ada orang anak-anak dikasih nggak mungkin anak-anak masih kecil dikasih bapaknya alat itu dan dimainkan dalam perbaktian. Nggak mungkin anak kecil itu bisa beli itu kalau nggak dibeliin bapaknya. Dan itu digunakan dalam perbaktian dan tanpa dosa memainkannya itu dari dalam perbaktian. Di mana dalam perbaktian kita tahu malaikat Tuhan hadir atau mungkin sudah ada, sudah tidak ada mungkin. Sudah cabut mungkin dari tidak tahu lah. Tapi itulah yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita bisa saksikan dan ini jangan sampai kita mengambil bagian daripada itu. Iya. Berarti itu. Ingat kembali. Karena anak-anak adalah harta masa depan. Betul sekali. Mereka lah yang punya masa depan untuk menjadi tulang punggung pekerjaan Injil, pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi adalah kerinduan kita supaya anak-anak, orang muda melatih di dalam iman, melatih di dalam pekerjaan, melatih di dalam visi ke depan dengan firman Tuhan. Betul sekali. Yeah. Baik,
Oke, mungkin kita sudah selesai, kita mungkin bisa tutup dengan doa Bang Ceri. Oke. Agar anak-anak muda kita, anak-anak yang kecil ataupun orang muda yang sudah agak dewasa yang masih terjelembab dalam game ini bisa dibukakan hatinya. Baik, Untuk meninggalkannya semua. mari kita berdoa. Ya. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah kali ini. Ya. Kami sudah mendengar bagaimana pengaruh jahat dari game dan video game controller. Walaupun terlihat sepertinya keren, tetapi Allah tidak hadir di dalam benda-benda ini. Bapa di surga, ajari kami semua, ajari pemirsa, ajari bagaimana kami untuk mengenal kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang telah tertulis, yang telah berumur ribuan tahun, yang mengubah hati, mengubah manusia, bahkan mengubah bangsa. Bapa di surga, turunlah di dalam hati kami, masuklah. Kami menyediakan hati dan pikiran kami, supaya firman itu berkuasa, menjadikan kami anak-anak-Mu yang layak untuk dunia baru. Terima kasih Bapa untuk sabat ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik pemirsa, acara Jarum Kompas kita telah selesai. Kita akan hadiri acara yang berikutnya 1 jam setelah ini, yaitu acara Strata, studi transaksi Alkitab yang akan dibawakan oleh Saudara Iriandi. Tetaplah beserta dengan kita. Sampai jumpa di acara berikutnya. Maranatha, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.